Oke geng, welcome back again on my YouTube channel dan jumpa lagi dengan aku Nick Pongol. Kali ini bukan vlog mancing ya ataupun review joran seperti biasanya. Tetapi kali ini aku akan membahas hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih sebuah joran. Apalagi kalau kita awam ya, masih awam dalam mengenal jenis-jenis joran. So, gimana videonya? Jadi tetap pantengin channel ini karena aku rasa video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian yang baru memulai hobi memancing. Jadi jangan di skip karena biar nggak kelewatan untuk informasinya. Oke, dan ini dia ulasan lengkapnya. Gimana sih cara memilih joran yang tepat? Check it out. Oke geng, kita langsung aja karena nantinya video ini akan sangat lama ya, sangat panjang karena kita akan membahas secara lengkap gimana cara memilih joran yang tepat untuk kita nantinya pergunakan untuk memancing seperti itu. Oke, langsung aja. Dalam memilih joran itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau nggak salah itu ada 4 hal yang biasanya aku pakai pertimbangan dalam memilih sebuah joran. Yang pertama itu adalah jenis joran yang akan kita beli atau kita pakai nantinya. Nah, jenis joran ini ada dua, yaitu joran tipe spinning dan juga tipe overhead. Oke, dan ini aku udah ambilkan joran berdasarkan tipenya ya. Yang ini dulu. Ini adalah tipe untuk spinning. Kenapa spinning? Karena ini nanti kita akan gunakan untuk reel spinning ya. Jadi nanti relnya itu akan berada di genggaman bawah kita nantinya di sini. Nah, reel spinning itu adalah contohnya seperti ini. Nah, nanti akan kita taruh di sini. Nah, seperti ini nantinya. Oke, ini namanya joran tipe spinning. Lalu gimana sih cara membedakan untuk joran spinning dan juga joran overhead? Nah, ini dia untuk joran overheadnya. Jadi perbedaannya itu adalah ada tanduknya guys. Tuh, bisa dilihat. Untuk overhead itu pasti ada tanduknya seperti ini. Tanduknya ini nanti akan dipergunakan untuk untuk bantuan dalam memegang joran ya. Karena overhead itu biasanya dipergunakan untuk reel OH atau overhead dan juga reel BC. Nah, ini aku ada reel BC, jadi kurang lebih seperti ini nanti. Pasangkan dulu. Nah, ini dia, bentuknya nanti seperti ini. Tuh. Itu. Nah, nanti tangan kita itu akan menjepit ini. Apa namanya ini? Tanduknya yang bawah ini ya. Sorry. Nah, itu di bawahnya itu ada tanduk nih. Ini akan kita jepit nanti. Sehingga reel kita ketika kita main itu tidak tidak slide ya, seperti itu. Jadi tetap nyaman bila kita pegang. Itu dia jenis joran menurut tipenya. Dan selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih joran itu adalah yang kedua ya, yang biasanya aku pergunakan referensi itu adalah fungsi joran. Jadi nanti fungsi joran ini berkaitan erat dengan teknik yang kita pergunakan. Secara garis besar, teknik memancing itu dibagi menjadi 3 guys. Secara garis besar ya, walaupun banyak sekali jenis memancing, tapi secara garis besarnya itu ada 3 jenis memancing yang menggunakan joran. Sekali lagi, 3 jenis mancing yang menggunakan joran. Yang pertama itu adalah vertical fishing. Itu ada bottom fishing, ada vertical jigging, banyak sekali. Intinya bait ataupun umpan mainan ataupun jig itu turun langsung vertikal, jadi dari atas ke bawah, maka itu disebut dengan vertical fishing. Lalu yang kedua itu ada teknik casting. Nah, untuk teknik casting ini macam-macam guys. Jadi ada popping itu termasuk jenis casting ya, yang melempar. Jadi intinya kita melempar umpan ke depan, itu namanya teknik casting. Jadi ada popping, ada casting, ada UL casting. Yang jelas kalau umpannya kita lempar itu namanya casting, teknik casting. Sedangkan teknik yang ketiga itu adalah kombinasi dari keduanya, yaitu kombinasi dari vertikal dan juga casting. Jadi bisa aja kita menggunakan jig,
kita lempar, kita biarkan turun, lalu kita jerk atau kita retreat. Itu disebut dengan, biasanya lumrahnya itu disebut dengan cast jig ya. Jadi itu adalah kombinasi dari kedua teknik itu. Nah, hubungannya dengan fungsi joran yaitu adalah, nah ini aku ada dua jenis joran. Jadi untuk ujungnya nggak usah kita pakai ya, nggak usah kita pakai. Oke, aku pakai batnya aja. Yang membedakan itu adalah batnya guys. Ini dia. Untuk joran casting pada umumnya itu untuk batnya atau gagangnya ini, untuk gripnya ini itu biasanya lebih pendek daripada joran yang digunakan untuk vertical fishing. Nah, bisa dilihat tuh, ini real seat ya, sorry, ini real seat. Jadi kalau kita sejajarkan, jadi ada lebih untuk batnya, untuk tangkainya ada lebih. Jadi nanti untuk yang menggunakan vertical fishing nanti sebenarnya kita jepit di sini. Nah, kita jepit di sini. Itu fungsinya kenapa joran yang vertical fishing itu biasanya lebih panjang daripada joran casting. Yang dimana joran casting itu hanya kita menggunakan tumpuan tangan dalam melempar ataupun dalam menaikkan ikan. Nah, itu dia hubungan antara fungsi joran dan juga teknik yang akan kita gunakan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah tingkat kelenturan joran. Jadi yang nggak kalah penting itu adalah tingkat kelenturan joran. Di sini juga sering disebut dengan action joran ya, atau aksi sebuah joran. Nah, hal yang ketiga ini, yang action joran atau tingkat kelenturan joran itu juga dibagi menjadi 3 pada garis besarnya ya. Yang pertama itu adalah heavy, lalu ada medium dan juga ada light. Jadi dari atas, dari heavy itu berarti tingkat kelenturannya itu sangat berat atau kaku seperti itu guys. Lalu ada heavy, ada medium berarti itu agak lentur tetapi tidak terlalu lentur. Lalu yang ketiga itu ada light, itu agak lentur, artinya terlentur di antara ketiga ini. Nah, ada juga pabrikan yang mengspesifikasikannya menjadi 5, yaitu ada heavy, lalu ada medium heavy, lalu ada medium, lalu ada medium light dan juga light. Nah, seperti itu. Bahkan sekarang yang lagi ngetrend itu adalah ultra light. Tapi apapun itu, kita kembalikan menjadi 3 aksi joran atau tingkat kelenturan joran, yaitu ada heavy, ada medium, dan juga ada light. Nah, misalkan kalau kita mau mancing di kedalaman misalnya 80 meter, 60 atau sampai 80 meter seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan metal jig, anggaplah kita menggunakan metal jig sekitar 60 sampai 80 gram ya. Kedalaman 60 sampai 80 kita menggunakan metal jig 60 sampai 80 gram. Karena arus ya. Terus kita menggunakan misalnya sekarang joran yang tipikal kelenturannya itu yang heavy. Tentunya jig itu nggak akan bisa main dengan sempurna, geng. Jadi istilahnya kekakuan joran lah, artinya terlalu kaku jorannya sehingga main jig ke atas tuh nggak bagus. Nah, seperti itu. Itu perlu banget kalian pertimbangkan karena ini adalah hal yang penting. Jadi sekali lagi, yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama itu tipe joran, lalu fungsi joran untuk apa. Yang pertama tipe joran, yang kedua fungsi joran untuk apa. Mau vertical fishing, mau cast ataupun kombinasinya. Lalu yang ketiga itu adalah aksi joran atau tingkat kelenturan joran. Nah, itu penting. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang biasanya aku gunakan acuan dalam pertimbangan untuk memilih joran, itu adalah taper joran guys. Taper joran ini hal yang menurutku paling penting dalam kita memilih joran, karena taper joran ini menentukan kemampuan kita dalam melempar ataupun menurunkan umpan ke dasar laut. Taper joran itu adalah posisi lengkungan ketika joran itu menerima beban. Jadi posisi lengkungan dalam menerima beban itu disebut dengan taper joran. Di sini dibagi menjadi 3 hal penting, atau di sini dibagi menjadi 3 jenis taper joran ya. 3 jenis, sorry. Ada 3 jenis taper joran. Yang pertama itu adalah fast taper, lalu ada moderate taper atau juga disebut dengan medium taper,
lalu juga ada slow taper. Nah, kalau fast taper itu lengkungan jorannya itu dominan di ujung. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi lengkungan joran itu lebih cenderung di ujung ya. Lebih cenderung di ujung itu disebut dengan fast taper. Walaupun ada yang extra fast ya, tapi secara garis besarnya kita bagi menjadi 3, yaitu fast, moderate, dan juga slow. Begitu juga selanjutnya lebih turun lagi itu ada moderate, jadi agak di tengah dia lengkungannya. Nah, seperti jorannya si cangkek itu jorannya relic itu lebih banyak. Mereka itu bermain di moderate taper. Untuk ultralight-nya ya, cangkek dan juga sisik itu kebanyakan mainnya mereka itu di moderate taper. Lalu sedangkan untuk Daido Emperor yang warna merah itu tapernya itu ada di fast taper. Jadi ada ujungnya yang melengkung seperti itu. Lalu berikutnya slow taper itu berarti dia bentuk setengah lingkaran ya, sampai setengah lingkaran. Itu biasanya digunakan untuk slow jigging. Jadi semakin slow itu daya untuk refleks kita dalam menghentak ikan itu semakin menurun. Nah, ini yang jarang sekali orang ketahui ya. Jadi fast taper itu keuntungannya atau biasanya dipergunakan kalau kita bermain di medan yang sulit. Kita memerlukan akurasi yang benar-benar pas ketika kita melempar lure. Jadi kita perlu yang namanya joran itu yang tapernya fast, atau karena fast taper itu lebih sensitif, geng. Jadi lebih sensitif ketika kita melempar pada spot yang sulit dijangkau misalnya karena ada ranting-ranting atau apapun itu. Biasanya fast taper itu lebih mudah ketika kita melempar. Jadi bisa tepat pada sasaran. Nah, seperti itu. Cuma kelemahannya itu adalah dia lebih rentan patah daripada taper-taper joran lainnya. Begitu juga untuk menurun untuk ke medium dan juga ke slow, itu berarti ada downgrade ya dari fast taper. Untuk yang medium itu biasanya daya redam joran itu lebih bagus dari fast taper. Jadi dia tidak lebih mudah patah, tetapi untuk akurasi kita lebih mending menggunakan fast taper. Nah, untuk akurasi itu biasanya lebih menang fast taper daripada untuk moderate ataupun medium taper ya. Begitu juga ke slow taper. Slow taper itu daya redamnya bagus, tetapi kita tidak bisa terlalu akurat dalam melempar atau mengakurasi lemparan kita ke spot. Nah, itulah dia, ada 4 hal yang biasanya aku jadikan acuan ketika aku memilih joran. Misalnya ya, ada case misalnya aku perlu joran misalnya untuk mancing jigging. Nah, seperti itu. Misalnya aku perlu untuk mancing jigging di kedalaman kurang dari 100 meter. Mungkin misalnya lebih dari 100 meter, mungkin misalnya 200 meter seperti itu. Sehingga nanti kita memerlukan metal jig yang cukup berat ya, agar itu bisa langsung sampai ke dasar laut. Artinya lebih cepat turun untuk metal jignya. Maka yang akan aku pikirkan pertama adalah aku mau menggunakan alat apa? Apakah spinning atau overhead? Seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya aku menggunakan spinning, tentu aku akan memilih joran yang tipikalnya spinning, jenis joran yang spinning. Kalau aku menggunakan real overhead yang ada di atas genggaman atau ada di atas joran, itu aku biasanya pasti akan memilih joran yang overhead. Lalu misalkan aku sudah memilih joran tipe overhead misalnya, pasti aku akan melihat kembali karena kita bermain lebih dari 150, seperti aku bilang misalnya 200 ya, kita lebih bermain 200 lebih, itu kita pasti menggunakan lure yang berat, sehingga nanti pasti kita memerlukan PE yang lebih kuat. Nah, di sana pasti aku akan memilih PE apa ya sebaiknya yang dipergunakan. Misalnya aku pakai PE 3, maka aku akan cari joran yang ada spesifikasinya, yaitu joran PE 2 ke 4. Nah, seperti itu. Dengan mengemban teknik, misalnya aku biasanya bermain fast jigging, artinya nggak slow amat lah. Nah, seperti itu. Pasti aku akan memilih yang typical medium atau mungkin ke heavy, karena aku lebih suka ke fast jigging ya. Pasti aku bisa memilih medium atau ke heavy.
Lalu misalkan sekarang tipikalku itu ingin ayunan jorannya itu bukan gak terlalu sih, artinya karena jerkingnya itu adalah speed jigging, jadi aku biasanya kocoknya itu cepat, maka aku akan memilih joran yang tipikal tapernya itu pasti moderate. Nah itu biasanya, jadi bisa dirangkum, berarti aku perlu joran yang agak kaku. Yang pertama itu adalah joran overhead. Lalu aku juga melihat PE yang akan aku pergunakan. Semakin besar PE tentunya akan semakin kaku. Nah maka itu kita tentukan fungsi jorannya nanti untuk apa, lalu juga tingkat kelenturannya apa, dan jenis tapernya seperti apa. Nah itu dia maksudku, kenapa video ini akan sangat penting untuk kalian bila kalian mau membeli sebuah joran ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. So tetap pantengin channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga yang belum ya, jadi minta bantuannya untuk subscribe agar sebagai penyemangat aku buat videonya nanti. Oke, mungkin itu aja, dan kita akan ketemu lagi next video di next trip yang lebih seru dan juga review joran ataupun penjelasan seputar joran lainnya. Oke, dan akhir kata aku Nepongo, see you on the next video and bye bye.